ya memang ya ini adalah hal baru buat kalian, ya nggak apa-apa, nikmati. Meskipun susah, tapi bukan sesuatu mata kuliah yang tidak mungkin untuk bisa dikuasai ya. Saya bilang ini susah, supaya kalian nggak ngeremehin, dan supaya kalian spare atau menyediakan waktu yang serius, fokus untuk mata kuliah ini. Karena susah mata kuliahnya. Yang nggak lulus, banyak. Yang lulus lebih banyak lagi. Tuh. Nah, kita kenalan dulu. Ini adalah workstation saya selama di rumah. Banyak ya. Ada laptop, saya pakai 2 monitor, terus ada satu alat di tengah-tengah monitor itu yang saya pakai untuk menangkap apa yang saya tulis, dan supaya mahasiswa bisa tahu apa yang saya tuliskan. Jadi ini seperti pengganti papan tulis buat saya. Jadi kalau saya di kelas, saya biasanya coret-coret di papan tulis kan. Nah, sekarang saya nggak punya papan tulis. Kalau saya pakai papan tulis beneran, bisa jadi kalian nggak bisa lihat karena kecil tulisannya. Jadi saya pakai alat itu namanya dokumen scanner. Nah, apa yang saya tulis di bawahnya itu ada bolpen gitu kan, ada tulisan, itu bisa kelihatan nanti di layar kalian. Gitu ya. Jadi kalau muka saya kadang ke kiri ke kanan itu karena saya pakai banyak monitor. So, Ibu, ini maaf, adalah sepertinya saya. belum share screen. Iya, ternyata belum share screen. Thank you. Iya. Thank you. Bingung Bu, Ibu nunjukin apa? Masa belum sih? Wait. Belum Bu. Wait apa? Screen 1 itu. Sekarang udah? Sudah Bu. Ulang lagi deh, ulang lagi. Thank you ya. Perasaan tadi udah, perasaan saya salah berarti. Nah, ini dia workstation saya selama di rumah. Apa tadi yang saya bilang? Lucu deh. Jadi yang saya pakai pengganti papan tulis, namanya dokumen scanner. Apa yang saya tuliskan di kertas itu akan bisa kalian lihat. Jadi ini gaya saya kalau ngajar, supaya mahasiswa tetap bisa melihat apa yang saya tulis dan berharap mereka lebih paham, gitu ya. Jadi step by step, langkah penyelesaian masalah yang akan saya jelaskan bisa ditangkap dengan baik oleh mahasiswa, gitu ya. Nah, ada laptop untuk slide, dan saya pakai 2 monitor. Jadi kalau mata saya ke kanan ke kiri karena saya pakai banyak monitor. Baik. Slide masih aman ini? Masih Bu. Masih ya. Sebelum nanti saya mulai kenalan dengan kalian, saya pengen tahu kalian satu persatu ya. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Emma Rahmawati. Nah, hafalin. Nanti kita ada kuis. Kode saya adalah EAR. Saya bisa dihubungi lewat WA, Telegram, email. Telegram semuanya udah tahu ya. WA itu nomornya, email emmaramawati@telkom-university. Nah, terus ada satu lagi Piazza, itu bukan cara untuk menghubungi saya, tapi Piazza ini adalah forum. Nah, coba itu kalian sambil, gimana caranya, nggak bisa ngeklik ya. Kalian sambil main ke situ, piazza.com, Telkom University ACID, Vol 2021, CII 2C2. Ini adalah forum diskusi untuk semua mahasiswa yang ikut kuliah analisis kompleksitas algoritma. Jadi ada berapa kelas tuh? Ada 12 kelas kan? Nah, semuanya ngumpul di situ. Kalian bisa saling bertanya, melemparkan pertanyaan, kemudian bisa juga menjawab pertanyaan yang dijawab yang diberikan oleh orang lain, mahasiswa lain. Mau anonymous gitu ya, boleh. Mau pakai nama yang beneran boleh. Gitu. Ya, kita sediakan forum itu. Nanti yang jawab di situ ada dosen bisa ikutan, dosen dari semua kelas, gitu ya. Piazza, ikutin di sini, ikut Piazza. Kalau forum di LMS kan cuma saya doang yang bisa jawab atau kalian yang bisa jawab. Tapi kalau Piazza itu semua dosen dan semua mahasiswa yang ada di kuliah analisis kompleksitas algoritma ini, gitu ya. Nah, ikutin. Baik ya, udah diperhatikan dengan baik slide ini. Nanti ada kuis. Oke, jadwal kuliah kita adalah Senin 10:30 sampai maksimal 11:30.
sekitar jam 11-an lah ya, jam 11-an lewat dikit kita kuliah. Kemudian metode kuliah kita adalah seperti ini. Nah, tatap muka online maksimum 100 menit sesuai dengan aturan yang ada di TELU. Karena ini adalah 2 SKS, maka 2 kali 50 menit maksimum, jadi 100 menit. Kemudian saya sudah disediakan LMS. Di situ ada materi, video, ada kuis, dan tugas saya taruh di situ semua. Nah, ikuti alurnya yang ada di LMS. Nah, kita coba lihat dulu ya. Bu, ini baru pertama kali kuliah langsung serius? Iya. Langsung udah ada kuis, Bu, ada. Tugas, Bu, ada. Apa saya share-nya? Sebentar, saya kehilangan. Saya kehilangan tombol. Oh, ini dia tombol saya. Saya mau share yang LMS. Kelihatan ya, website lms.telkomuniversity.ac.id, analisis kompleksitas algoritma. Untuk kelas kalian, perhatikan di situ, semua resource ada di situ. Karena kuliah kita online, maka kalian harus memperhatikan ini dengan baik. Saya mau annotate mana ya? Saya lupa gimana caranya annotate. Nggak bisa annotate ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, di sini ada CLO, ada PLO, ada pustaka. Ada 3 buku yang kita pakai, yaitu Introduction to Algorithms, kemudian dari Levitin ada Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, sama yang dari Neapolitan, Foundations of Algorithms. 3 buku. Semuanya dibaca, Bu? Iya. Semuanya dipakai, Bu? Iya. Ya, semuanya kita pakai. Jadi siapkan, cari PDF-nya. Kalau saya punya aslinya. Gitu ya. Terus ada RPS, ini rencana pembelajaran semester. Jadi si RPS ini yang ya kalian tuh dalam 1 semester belajarnya apa aja, materinya apa aja itu ada di situ tuh. Gitu ya. Lalu apa lagi ya? Nah, ini dia. Pekan ke-1 materinya apa aja? Ada di sini. Lihat, saya sudah sediakan slide dan video. Saya ganti sebagai student ya. Nah, ini tampilan di kalian kan seperti ini. Lihat, saya punya berapa tuh? Sampai pekan ke-14 sudah ada ya. Ini loadingnya agak lama. Sudah ada tuh. Ini untuk memberikan kalian gambaran apa saja yang akan kalian hadapi selama 1 semester ini. Materinya banyak, materinya susah, butuh fokus, butuh serius. Nggak bisa main-main, nggak bisa ikut kuliah ini sambil belanja di mall gitu ya, nggak bisa. Atau ikut kuliah ini sambil main game, ya bisa sih, tapi kalian nggak akan bisa nangkap materinya dengan baik. Gitu. Itu ya, fokus ya. Ini ngasih tahu dulu supaya kalian siap dengan berbagai risiko yang akan kalian hadapi. Jadi memang benar-benar ini mata kuliahnya susah. Banyak mahasiswa mengakui ini mata kuliahnya susah. Jadi kalau udah tahu mata kuliahnya susah, harus benar-benar fokus. Ya. Jadi ya 2 jam fokus untuk belajar kuliah ini bisa lah ya. Jadi nggak usah disambi sama yang lain gitu. Tapi ya, lihat di pekan ke-1 apa saja yang akan kalian hadapi. Di sini lihat, saya sudah sediakan slide dan lecture notes. Lihat, ini ada slide 1, slide 2, kemudian ada video, sudah saya siapkan, ada 2 video, induksi matematis, dan sudah ada tugas, assignment berupa kuis dan PR.
Deadline-nya sudah ada. Em, untuk homework boleh berkelompok. Saya belum tambahkan di sini. Yang homework ini boleh berkelompok. Kalau berkelompok tetap aja submit-nya satu-satu ya. Setiap orang harus submit, tapi pada saat mengerjakannya kalian boleh berdiskusi dalam suatu kelompok. Seperti itu. Nah, ini adalah yang akan kalian hadapi di hari ini. Gitu. Nah, untuk mata kuliah ini, analisis kompleksitas algoritma, saya sudah menyediakan video yang saya buat sekitar 1 tahun lalu. Nah, lihat, cek-cek di bit.ly video -ak-ear. Mana sih? Yang ini. Ada di YouTube. Sudah saya siapkan semuanya. Videonya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 23 video. Nah, coba lihat ke situ semua. bit.ly video AKER. Wait, sebentar. Saya kasih linknya ya. Saya kasih linknya di kolom chat. Sabar. Ini dia. Saya kehilangan lagi. bit.ly video. Lihat ya, ada 23 video di situ yang sudah saya siapkan. Terurut dari mulai materi awal sampai materi akhir di minggu ke-14. Jadi selama 1 semester, kalau kalian pengen tahu kita belajar apa aja sih selama 1 semester ini, nah bisa sambil ya coba scan video itu ya, singkat itu ngapain aja sih kayak gitu. Susah amat, iya memang susah. Gitu ya. Lihat videonya untuk memberikan kalian gambaran 1 semester ini kalian ngapain aja. Kalian akan belajar apa aja. Gitu. Gitu ya. Ini videonya ada 23 video. Ya ada yang lebih dari 7 menit, ada yang 20 menit. Meskipun saya berusaha untuk bikin video sesingkat mungkin, tapi ternyata masih agak panjang juga. Kan katanya kalau mahasiswa itu nggak suka video panjang-panjang gitu ya. Nah, ternyata bikin video pendek itu ya nggak mudah juga. Mana saya nggak pernah ngedit pula. Udah bikin video udah aja. Gitu ya. Jadi itu ya seperti inilah kira-kira gambaran kuliah kita. Kalian harus mantengin terus LMS. Ada materi apa saja di situ. Kemudian ada tugas apa aja di situ. Terus lihat alur belajar yang sudah saya buat. Seperti contohnya di slide 2. Slide 2 ini nggak akan kalian bisa akses sebelum slide 1A dan 1B sudah kalian lihat gitu ya. Kemudian untuk bisa mengerjakan kuis ya ada syaratnya kalau nggak salah. Kok nggak ada syaratnya? Udah saya hapus semua, jangan-jangan. Harusnya belajar. Bentar. Saya ngeset dulu. Iya. Harusnya kuisnya itu baru bisa kalian kerjain setelah kalian menyelesaikan menonton videonya. Nah, LMS lambat ya? Dari tempat kalian lambat ya LMS ini diakses? Lambat, Bu. Lambat ya? Iya, Bu. Lambat, Saya Bu. juga lumayan lambat. Lambat, Bu. Biasanya ada cepet kan? Edit aja susah amat. Kayaknya tadi saya nggak sengaja ngapus settingan apa gitu. Harusnya kuis ini baru bisa kalian kerjain setelah kalian selesai mempelajari slide dan video. Harusnya gitu. Kok jadi hilang syaratnya itu? Kehapus sama saya mungkin. Oh udahlah, nanti saya perbaiki lah ya. Kayaknya nggak kan, belum ada yang ngerjain kan kuisnya? Belum memang. Belum ada yang ngerjain. Nanti aja ya, nggak usah terlalu terburu-buru. Baik, ya nanti kita akan ada kuis-kuisis, seru-seruan aja. Saya kembali lagi ke slide.
Kalian boleh lihat videonya, video ini di YouTube, lihat ya, cek-cek ada video apa saja ya. Oh, ternyata susah ya mata kuliahnya, nggak bisa kabur, nggak bisa skip mata kuliah ini, nggak bisa di skip aja. Pokoknya harus kalian kuasai, harus kalian pelajari. Gitu. Nah, kita balik lagi ke sini. Wait. Sebelum kita lanjutin detail, nanti hari ini kita langsung ke materi kuliah ya. Kuliah kita kan sampai setengah 12 kan, masih lama. Sabar-sabarin aja. Oke, di kuliah saya boleh sambil minum, boleh. Ya, makan snack bisa lah ya, nggak masalah. Asal jangan pas kalian makan itu diliatin ke temennya gitu kan, nggak enaknya. Nanti temennya kepengen sambil minum boleh, nggak apa-apa. Santai, nyender boleh, tapi selalu siapkan alat tulis. Ya, nggak usah tegang, tapi jangan goleran ya, jangan goleran gitu sambil baring itu nggak saya sarankan karena jadi pas disuruh nanti ngerjain kuis atau pas disuruh nyatet tiba-tiba kalian bingung. Nyender boleh nggak masalah, santai tapi serius gitu ya. Nah sebelum saya lanjutin saya mau kenalan dulu sambil ngabsen siapa aja yang dari kelas saya. Sudah ada 38 orang. Oh kurang satu yang nggak ada. Satu. Coba-coba on cam semua deh supaya saling kenal. Kalian udah saling kenal belum sih? Gayu lucu banget ada bunganya di atas tadi. Boleh ya, nggak masalah. Kalian mau lucu-lucuan kayak gitu nggak masalah. Gini dong asik. Di kuliah saya baju bebas, rapi, asal sopan. Jangan topless ya. Topless nggak pakai baju itu jangan. Tetap ya kita orang Indonesia yang masih memperhatikan sopan santun. Gitu. Mana yang lainnya? Lo Gayu bunganya hilang. Pakai apa sih itu? Ajarin saya pakai itu. Udah semua ini belum? Raihan, Lesman, Dio, Faiz, ini ada yang kosong. Siapa tuh? Kok ada yang kosong nggak ada namanya? Itu siapa? Karim, Muhammad Yaish. Wait up. Karim, mana Karim nih? Lagi jajan atau lagi ke warung disuruh ibunya? Pernah ada mahasiswa, Bu, saya ke warung dulu disuruh mama mahal gitu. Ada. Oke. Lucu-lucu lah mahasiswanya. 3 orang lagi. Karim, last one, Yaish. Mana-mana? Saya mau cek-cek dulu. Saya tahu kadang on cam itu membutuhkan bandwidth yang besar dan ada beberapa mahasiswa atau beberapa daerah yang kesulitan untuk mengadakan itu, nggak masalah. Tapi ya sebentar ya. Saya tidak mengharuskan on cam terus ya di kuliah saya. Kadang-kadang aja saya minta supaya kalian nggak tegang. Last one. Sip, thank you. Wait, saya capture dulu sebagai karena saya harus melaporkan presensi ini ya. Pasang muka terbaik. 1, 2, 3. Satria, wah, kamu telat. Udah nih, saya ulang lagi ya. 1, 2, 3. Saya lihat hasilnya. Mohon maaf Bu, tadi terputus sedikit. Oh gitu. Oke. Wait. Saya save dulu sebentar ya. Sebentar. Kasih saya waktu dulu. Sebentar, laptop saya agak bermasalah. Kuliah. Nanti kalau di kuliah-kuliah berikutnya, kalau saya presensi nggak akan ngasih aba-aba biasanya. Saya akan ambil aja diacak di kapanpun gitu ya. Nggak masalah. Karena sebenarnya ya,
To be honest, kadang saya nggak peduli tentang presensi. Tanggal berapa ini? 20 ya. Karena tugas saya itu kan sebenarnya mengajar dan mendampingi kalian dalam mata kuliah ini, tapi sebenarnya yang punya kewajiban lebih besar itu kan kalian kan ya. Ya, kalian sebagai mahasiswa punya kewajiban untuk bisa menguasai mata kuliah ini. Gitu ya. Ini kan mata kuliah wajib yang harus kalian kuasai. Jadi sebenarnya kewajiban paling besar itu ada di kalian. Gitu. Jadi kalian mau masuk, mau bolos, mau sesuka kalian itu kendali ada di kalian sebenarnya. Ya, bukan di saya, bukan di dosen. Dosen hanya memfasilitasi perkuliahan gitu. Kami nggak bisa maksa, nggak bisa marah-marah ke kalian untuk ikut kuliah, nggak bisa. Ya hanya bisa memfasilitasi saja. Tanggung jawab dan kewajiban paling besar itu ada di kalian. Nah, udah gede-gede kan, udah tahu lah ya harus gimana. So, baik, yuk saya mulai singkat saja. Saya pengen tahu yang mana orangnya. Saya lihat dari daftar partisipan saja ya yang ada di saya. Fahri, mana Fahri? Saya nggak nemu. Sebentar. Saya ulang, bukan dari Fahri deh. Rian, ada Raihan. Oke, Yunova. Backgroundnya keren Yunova. Oh, Fahri ada. Dewa Made. Pakai apa sih itu? Kuliah online. Oke, Sisilia. Keren ya backgroundnya. Fajri, Bambang, Khalid, Afrizal, Eka ya. Eka kok kami ikut kuliah saya lagi sih? Bukannya udah pernah? Saya di SA Bu kemarin. Oh, bukan analisis. Bukan Bu, semester lalu SA. Oh, emang belum ngambil AK? Udah Bu, ngulang lagi. Apalah ya, biar tambah mantap. Pantas ini kok namanya kayaknya saya kenal. Angela. Halo Angela. Novaldi, Aufa, Tesalonika. Panggilannya apa nih? Tessa. Iya, Bu. Tessa. Alif, Raihan ada. Tadi Raihan Rizky, Raihan Atsal. Jadi manggilnya gimana? Aksa Rizky. Panggilannya apa? Rizky? Aksar. Aksar, Bu. Aksar. Aksar. Ya. Ini kayaknya studionya keren nih Aksar nih. Suaranya mantap. Bagas, Sultan, Zaidan, Razita, Andri, Fahrul, Satria, Gayu, Rifki, Kevin, Faiz, Dio, Arya, Karim, Yaish, Lasman, Satria Anji, Aziz, Raihan lagi nih. Ada 3 Raihan berarti ya. Dewa Made. Tadi kan kamu udah saya panggil di atas ya. Jadi di bawah. Sama Rizky Nurfikri. Oke. Ini 4409 semua. Enggak ya. Ada beberapa yang dari kelas lain. Oke, enggak masalah. Oke. Nanti saya akan nanya-nanya ke kalian. Tapi sebelum itu gantian ya. Oke, cukup. Saya anggap perkenalannya cukup semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, jaga kesehatan. Sekarang masih musim pandemi. Ya, udah mulai longgar, tapi tetap selalu jaga kesehatan ya. Di semester lalu ada beberapa mahasiswa ya, saya yang kena COVID sampai parah. Jadi UTS, UAS-nya sempat terganggu dan lumayan mengganggu juga dia dalam mengikuti perkuliahan. Kasihan. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Sip, baik, saya balik lagi ke slide. Yang muncul di kalian slide atau bukan? Slide, Bu. Slide, CLO 1. Iya, Bu. Sekarang kita mulai fokus lagi. Lah, tadi sampai sini ya. Tadi ini gaya kuliah online. Kalau gaya saya kayak gini.
Jadi ada tatap muka itu selalu, insya Allah setiap minggu kita ada tatap muka, maksimum 100 menit. Jadi pastikan kalian hadir. Sebenarnya kalian kan punya batas kehadiran minimum berapa sih? 75% ya. Ya kalian berhak bolos, tapi kalau bolosnya itu mendingan untuk sesuatu yang bermanfaat deh, atau yang benar-benar butuh. Misalnya lagi ada acara keluarga, atau jangan hanya untuk, nggak males ikut kuliah, jangan gitu ya. Kemudian saya akan sediakan rekaman atas kuliah kita. Saya udah ngerekam tadi kan yang ini ya? Oh, udah. Saya udah ngerekam belum sih? Udah kan ya? Udah. Sudah, Bu, sudah. Udah ya. Saya akan sediakan rekamannya, saya taruh di LMS. Jadi semuanya saya taruh di LMS. Jadi memang harus kalian kunjungi dengan rutin si LMS itu. Kemudian ada sekali lagi video-video kuliah yang sudah saya buat di luar ini sudah saya siapin. Hampir semua materi sudah saya buatkan videonya. Terus, jadi materinya banyak, resource-nya banyak. Pastikan kalian menggunakan semua resource itu ya. Gitu. Bakal capek sih karena kalian bakal berada di depan laptop terus gitu ya. Tapi ya diatur-atur aja kapan kalian istirahat supaya matanya nggak capek. Nah, mata kuliah ini analisis kompleksitas algoritma membutuhkan pemahaman kalian atas mata kuliah yang lain yang sudah kalian pelajari di semester 1 dan 2, yaitu matematika diskrit, algoritma, struktur data, Alpro ya ini ya, pengenalan pemrograman lah kalau kalian dapatnya ya. Kalau dulu namanya algoritma dan struktur data itu disatuin, sekarang kan dipecah. Jadi pengenalan pemrograman sama satu lagi struktur data. Struktur data kalian belum dapat. Sekarang baru dapat ya? Betul, Bu. Baru sekarang. Baru sekarang struktur data, terus ada logika matematika dan kalkulus. Tapi struktur data ini wait up. Banyak nggak ya? Nggak terlalu banyak kayaknya. Ini logmat sudah juga ya, kalkulus juga sudah. Kalkulus nggak banyak yang dibutuhkan, ya dasar-dasarnya aja. Jadi buka lagi catatan-catatannya dan untuk mata kuliah itu supaya nanti kalian nggak jet lag pada saat saya membahas materi-materi tersebut. Nah, seperti biasa, kami sebagai pengajar harus memberitahukan apa saja outcome dari kuliah ini. Ada 3 CLO, outcome dari kuliah ini ada 3, yaitu saya kasih bold itu tuh. Bahwa kalian harus mampu menguraikan langkah pembuktian kebenaran algoritma, terus mampu menghitung kompleksitas asimptotik, kemudian mampu membandingkan dan menentukan algoritma yang tepat dari sisi efisiensi. Intinya begini, inilah yang akan kalian capai di kuliah ini. Gitu ya. Ada 3 CLO-nya. Jadi penilaiannya itu nanti akan dilihat. Untuk CLO 1 kalian dapat nilai berapa, CLO 2 dapat nilai berapa, CLO 3 dapat nilai berapa. Nah, apa saja materi yang tercakup dalam CLO 1 ada di LMS tuh. Pekan 1, pekan 2 sampai pekan 4 itu CLO 1 misalnya. Nanti yang CLO 2 itu ada di pekan keberapa tuh ada di LMS. Di bagian paling atas LMS itu saya selalu cantumkan ini CLO berapa. Gitu ya. Untuk lulus minimal 50 untuk di CLO. Jadi pastikan kalian nilainya di atas 50 untuk setiap CLO, maka aman. Ya kalau saya sih pengennya kalian dapat nilai di atas 80 lah untuk setiap CLO, gitu ya. Nah, CLO 1 ini intinya adalah kalian dapat melakukan pembuktian kebenaran. Correctness proof, istilahnya correctness proof ya, pembuktian kebenaran untuk algoritma, baik itu yang iteratif maupun rekursif. Ayo, masih ingat algoritma rekursif waktu kuliah? Kuliah apa ya? Pengenalan pemrograman ada rekursif kan? Belum, Bu. Kalau nggak salah, seingat saya. Pengenalan pemrograman itu semester 1 ya. Semester 2 dapatnya apa? Alpro. Apa, Bu? Ya, betul.
Alpro ada tuh rekursif. Cuma dikasih ini doang, Bu, contohnya doang, tapi belum dijelasin secara mendetail. Di ujian Belum terlalu keluar detail. nggak rekursif? Di ujian nggak ada, Bu. Praktikum? Praktikum nggak ada. Bentar. Yakin, masa nggak ada? Serius nggak ada? Nggak ada, Bu, kalau nggak salah. Nggak ada? Aduh. Soalnya rekursif itu tuh di minggu terakhir, Bu, kalau nggak salah, diajarinnya. Oh gitu. Iya. Bener loh, ini direkam loh. Kalau seingat saya ya, Bu ya. Kalau saya mah, kalau saya salah maaf. Yang lain, bener rekursif belum ini, nggak detail, nggak dalam. Benar, Bu. Saya setuju dengan teman saya. Bener, Bu. Saya setuju, Ian. Oke, ini akan jadi catatan buat kami. Sebentar, saya berasumsi sebelumnya rekursif ini kalian sudah paham ya. Oke lah, nanti kita lihat ya, pasti udah sampai rekursif. Saya akan coba ulas ulang. Ya. Nah, di CLO tadi CLO 1, nah CLO 2 kita akan membahas tentang kompleksitas waktu asimptotik untuk algoritma iteratif dan rekursif. Ngapain sih kita ngitung kompleksitas waktu? Kompleksitas dari kata kompleks, jadi kita tuh pengen ngitung kerumitan. Ngapain sih kita ngitung kerumitan? Tujuannya supaya kita pengen tahu mana yang lebih efisien. Algoritma mana yang lebih efisien? Atau kalau diberikan suatu algoritma, ini efisiensinya berapa banyak? Kayak kalau beras gitu kan ada hitungan kilogram ya. Beras yang 1 kilogram itu lebih ringan daripada beras yang 10 kilogram. Seperti itu. Nah, kalau algoritma kita juga pengen tahu itu mana yang lebih efisien. Nah, satuan dari efisiensi algoritma itu adalah si kompleksitas waktu asimptotik ini. Gitu, itu satuannya untuk ngitung efisiensi. Nanti caranya gimana nanti di CLO2. Gitu ya. Terus di CLO3 terakhir kalian nanti diharapkan bisa membandingkan dan menentukan algoritma mana yang paling efisien. Gitu. Tuh kan istilahnya udah bikin pusing kepala. Ini apa sih istilahnya baru semua gitu. Kompleksitas, running time. Itu kan saya bilang ini kalau kuliahnya susah ini. Jadi harus fokus dan harus meluangkan waktu. Ya cuma 2 SKS padahal Bu. Iya itu dia kuliah 2 SKS tapi susah. Dan sayang banget kalau kuliah 2 SKS ini kalian santai-santai terus santai-santainya itu jadi bikin gak lulus gitu. Jangan gitu ya. Sayang banget. Jadi ini kuliah cuma 2 SKS tapi susah, rumit dan butuh fokus. Tapi seperti saya sampaikan di awal, meskipun kuliah ini susah, bukan kemudian kalian jadi nggak bisa menguasai, bukan gitu. Susah tapi bisa dikuasai. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya saya. Nah, kita mulai masuk ke mata kuliah ini. Apa itu algoritma? Yang udah kalian tahu lah, kan udah belajar pengenalan algoritma kan? Algoritma itu apa? Langkah logis untuk menyelesaikan sesuatu, Bu. Sorry, 2 kata pertama nggak kedengeran tadi apa? Maaf, Bu. Langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Betul. Yang lain? Langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang lain? Pada googling atau lihat di Wikipedia. Bahan jawab, Bu. Dewa, yuk. Urutan berpikir seseorang terkait dalam masalah problem solving. Urutan berpikir problem solving. Saya ambil keywordnya ya. Urutan berpikir dalam rangka problem solving. Bisa. Betul. Ada urutan, ada problem solving. Thank you, Dewa. Nah, nanti kita lihat definisi dari algoritma itu sesuai dengan salah satu buku yang kita pakai ya. Nah, jadi nanti kalian di sini akan mengulas, saya akan ulas apa itu algoritma, terus kenapa belajar algoritma itu penting, apa sih pentingnya kita belajar algoritma, kemudian kenapa sih atau apa sih peran algoritma,
kaitannya dengan berbagai teknologi yang ada di komputer. Terus, nah ini yang pertama, algoritma. Ini adalah definisi algoritma sesuai dengan salah satu buku yang kita pakai, itu Introduction to Algorithms. CLRS itu singkatan dari 4 orang pengarangnya. Corman, Laserson, lupa saya namanya, RS. Disingkat CLRS. Sambil kalian googling Introduction to Algorithms, nah biasanya CLRS. Ini terkenal. Singkatan dari 4 author atau pengarangnya. Algoritma didefinisikan oleh mereka itu sebagai, yang pertama ada 3 definisi. Yang definisi pertama itu prosedur komputasi yang sudah terdefinisi dengan baik, yang mengambil beberapa atau sejumlah input, sejumlah nilai sebagai input, dan menghasilkan sejumlah nilai atau beberapa nilai sebagai output. Jadi prosedur komputasi yang sudah terdefinisi dengan baik. Berarti kan kalau kita bilang prosedur, berarti itu kan ada langkah-langkah ya, ada tahapan-tahapan. Jadi kata-kata langkah yang tadi sempat disebutin Rian, atau urutan tahapan, urutan langkah, itu ada terkandung di dalam kata prosedur. Kemudian definisi berikutnya adalah sequence dari langkah-langkah komputasi. Lihat, selalu ada kata langkah komputasi yang mengubah input menjadi output. Ini adalah algoritma. Terus terakhir, merupakan alat atau tool untuk menyelesaikan problem komputasi yang sudah terdefinisi dengan baik. Nah, ini adalah definisi dari algoritma. Kenapa sih definisi ini penting? Perhatikan, kalau kalian diminta untuk bikin algoritma, pasti di situ ada langkah-langkah sekuensial kan. Ini tuh mau ngapain aja. Habis langkah ini terus ngapain. Kemudian kalian juga membutuhkan input. Inputnya apa sih algoritma ini? Apakah angka, apakah teks, ataupun kalau inputnya angka, apakah angkanya itu random, boleh angka apa aja, atau apakah inputnya itu berupa array. Sorry, belum belajar struktur data ya? Belum, Bu. Belum. Jadi kalau saya bilang array, graph, pohon, nggak nyambung. Kalau array itu kemarin sudah di algoritma pemrograman. Terus kalau graf pohon itu di matematika diskrit, Bu. Oh, I see. Berarti udah ya. Sip. Berarti udah tahu istilah itu. Sip. Nah, ya begitulah. Ini adalah definisi dari algoritma. Terus, mana ini? Nah, ini adalah beberapa contoh algoritma. Ini adalah algoritma untuk pengurutan, sorting. Udah belajar ya di Alpro ya. Jadi kalau algoritma sorting itu inputnya adalah sequence of numbers. Jadi beberapa angka atau bilangan. Ya kalau kita bilang beberapa berarti lebih dari satu. Terus outputnya diharapkan adalah angka-angka itu sudah terurut berdasarkan urutan tertentu, mau ascending dari kecil ke besar atau descending dari besar ke kecil. Itu adalah contoh sorting. Jadi seperti definisi kita, si algoritma sorting ini dia membutuhkan input, yaitu beberapa angka, dan dia akan melakukan sesuatu hal komputasi, prosedur komputasi di dalam algoritma itu, nanti dia akan menghasilkan output. Outputnya berupa bilangan-bilangan yang sudah terurut. Itu adalah contoh algoritma. Nah, yang menjadi concern kita di mata kuliah ini adalah, karena kita adalah mata belajar tentang analisis kompleksitas algoritma, kita harus bisa menyatakan bahwa algoritma itu benar. Nah, algoritma itu bisa dikatakan benar jika untuk setiap input, algoritma tersebut bisa berhenti dan memberikan output yang benar. Gitu. Untuk setiap input apapun sesuai dengan constraint atau batasan yang diberikan algoritma itu, maka algoritma tersebut akan bisa berhenti dan memberikan output yang benar. Gitu. Jadi itu disebut sebagai algoritma yang benar. Iya dong ya. Kalau misalnya kalian bikin algoritma untuk sorting, tapi outputnya itu apa ya? Malah harusnya sortingnya ascending, tapi kalian outputnya malah descending. Atau ternyata outputnya itu
sama dengan inputnya, nggak diurutin gitu angka-angkanya, kan salah berarti. Ini ya. Jadi yang kalian pelajari sampai dengan UTS nanti itu adalah bagaimana cara membuktikan bahwa algoritma ini benar. Intinya begitu. Nah, gitu. Nah, kenapa sih algoritma itu harus benar? Sebenarnya kan kita tahu bahwa komputer itu, wait sebentar, kasih saya waktu sebentar, ada yang menghilang dari sini. Wait. Sebentar ya, sebentar. Ya, saya udah kembali lagi. Sorry, tadi ada interupsi sebentar. Nah, saya mau ngomong apa di sini? Jadi di sini kita tahu sekarang bahwa komputer itu sangatlah cepat, terus memori gede banget ya, memori RAM di komputer kayak di laptop saya sekarang udah 14 GB. Saya tahu bahwa kalian mungkin pakainya lebih gede lagi. Zaman dulu itu, zaman saya kuliah, RAM itu paling cuma 128, 256 itu udah gede. Jadi bayangkan sekarang udah beda banget zamannya. Jadi kalau kita udah punya komputer sangat cepat, memori juga sudah sangat banyak, terus kita masih punya alasan nggak sih untuk belajar algoritma? Kira-kira masih nggak? Ngapain kita belajar algoritma lagi gitu ya? Nah, tapi yang menjadi hal di sini, yang menjadi hal yang harus kita perhatikan di sini bahwa nanti saya akan perlihatkan bahwa meskipun komputer yang kita punya sudah sangat cepat, meskipun memori yang tersedia sudah sangat banyak dan nggak terlalu mahal, namun ternyata algoritma ini, algoritma yang baik, benar, dan efisien masih tetap dibutuhkan. Gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, berikutnya adalah contoh. Contoh misalnya ya, biasanya kalau masih saya pengen ini konkretnya apa sih? Gitu. Saya punya 2 buah komputer, katakanlah komputer A dan komputer B seperti itu, dan 2 komputer ini dikasih tugas untuk pengurutan, sorting 10 juta bilangan. Saya nggak bisa annotate di sini ya. Biasanya bisa annotate. Nah, 10 juta bilangan. 10 juta bilangan berarti 10 pangkat 7. Nah ya. Sama tugas komputer A dan komputer B sama, yaitu mengurutkan 10 juta bilangan. Tapi komputer A ini kekuatannya dia bisa memproses 10 pangkat 10 instruksi per detik. Sementara komputer B itu cuma bisa memproses instruksi 10 pangkat 7. Beda ya. Komputer A ini 1000 kali lebih cepat dibanding komputer B kan? Bisa ya dipahami ya. Kalau komputer B 1000 kali lebih lambat daripada komputer A. Namun di komputer A saya kasih algoritma. Nah, saya kasih algoritma
yang dia itu bisa atau kompleksitasnya atau efisiensinya itu adalah 2n kuadrat, efisiensi dari algoritma itu. Sementara kalau komputer B itu efisiensinya adalah 50n log n instruksi efisiensi. Jadi dua buah komputer ini yang kekuatan hardware-nya berbeda, ya 10 pangkat 7 dan 10 pangkat 10, ini hardware-nya A dan B berbeda, mereka juga diberikan dua buah algoritma yang berbeda. Algoritma B ini nantinya kalau kalian dapat angka seperti ini, n log n, kita bisa bilang bahwa algoritma yang dipakai di komputer B ini lebih efisien dibanding algoritma yang ada di komputer A. Kenapa begitu, Bu? Nah, itu nanti cerita di setelah UTS. Tapi intinya yang perlu kalian ketahui di sini, komputer A dan komputer B hardware-nya berbeda dan mereka diberikan algoritma yang berbeda pula untuk melakukan tugas yang sama, yaitu mengurutkan bilangan sebanyak 10 juta bilangan. Nah, kira-kira mana yang lebih cepat menyelesaikan masalah ini? A atau B? Kira-kira. Coba hitung. Hitungnya gimana, Bu, ini? Satuannya dalam detik. Gimana cara ngitungnya? Komputer A, ada yang tahu? Komputer A butuh berapa? Cara ngitungnya gimana nih? Komputer A, dia butuh waktu nanti berapa detik untuk mengeksekusi. Kemudian komputer B butuh waktu berapa detik untuk mengeksekusi. Nantinya akhirnya lebih cepat mana, A atau B? A atau B? Yang lebih cepat. A atau B? Nggak ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yang B, Bu. Yang B. Kenapa B? B berapa? Berapa detik? Berapa? Alif, vote B, kata Alif. Kenapa Alif? Alasannya apa? Rizky kayaknya, Bu. Apa? Rizky, Bu. Rizky, Bu. Oh, Rizky. Bukan Alif ya? Rizky. Kenapa yang B, Rizky? Karena sorting algoritmnya lebih banyak. Sorting algoritmnya lebih banyak. Gitu tadi? Saya kok nggak bisa dengar dengan jelas. Oh, ini karena speaker saya belum saya gedein. Oke. Yang lain? B atau A? Jawabannya benar B, tapi alasannya kurang tepat. Mau tahu nggak alasannya? Komputer A butuh waktu 20.000 detik. 20.000 detik. Sementara komputer B butuh 1.163 detik. Gimana cara ngitungnya? Gimana cara ngitung? Nah, cara ngitungnya kayak gini. Wait. Saya hapus dulu. Ini biasanya di Zoom bisa annotate, ini jadi nggak bisa annotate ya. Sharing. Wait. Saya biasanya bisa annotate. Jadi nggak bisa di sini. Nah, komputer A, cara ngitungnya adalah seperti ini.
Karena yang kita butuhkan adalah berapa lama komputer ini, berapa lama itu artinya berapa lama waktu ya, satuannya adalah waktu. Berapa sih waktu yang dibutuhkan oleh setiap komputer ini untuk mengurutkan 10 juta bilangan. Maka kita tahu bahwa algoritmanya adalah 2n kuadrat. Saya mau nulis di sini, 2n kuadrat. N-nya adalah bilangan yang mau diurutin. Ya kan? Satunya tadi adalah instruction ya. Instruction, saya singkat seperti ini. Saya bagi dengan kekuatan hardware-nya komputer A, 10 pangkat 10. Instruction per second. Nanti dari ini second. Kalian akan mendapatkan titik-titik second, yaitu berapa tuh? Ini kan 10 pangkat 14, kurangnya 10 dibagi 10 pangkat 10, maka saya punya sisa 10 pangkat 4 ya. Jadi saya akan punya 2 kali 10 pangkat 4. 4-nya di atas ini. Gede banget. Nah, seperti 2 kali 10 pangkat 4 atau 20.000 second. Sementara kalau komputer B saya akan bisa mengeksekusi permasalahan sorting ini dalam algoritma yang tadi kan 50n log n ya. 50 kali 10 pangkat 7, 50n log n 10 pangkat 7 dibagi dengan 10 pangkat 7 instruction per detik. Saya bisa coret yang bawah ini dengan 10 pangkat 7. Hati-hati jangan sampai salah nyoret. 50 kali log 10 pangkat 7 itu sekitar 1163. Saya udah ngitung duluan tadi. Seconds. Nah, seperti ini. Kalian lihat, komputer B 1163 detik. Sementara komputer B 20.000 detik. Ini tuh kira-kira lebih dari 5,5 jam. Tadi saya sempat bilang gitu kan. Sementara yang ini tuh kira-kira kurang dari 20 menit. 20 menit. Seperti itu. Nah, coba perhatikan lagi. Komputer B, kemampuan hardware-nya 1000 kali lebih rendah dibanding komputer A. Hardware-nya itu si komputer B lebih jelek lah dibanding komputer A. Ya kan? Sementara, tapi si komputer B ini running algoritma yang lebih efisien dibanding komputer A. Ini membuat komputer B bisa menyelesaikan permasalahan sorting jauh lebih cepat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, perkembangan hardware yang kita ketahui sekarang ini, itu kita bisa jadikan sebagai sebuah advantage, keuntungan yang bisa kita ambil, ya kan? Tapi jangan kemudian membuat kita lalai dalam membuat algoritma yang efisien. Seperti itu. Karena dari contoh kasus sederhana ini, kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa, meskipun komputernya kecepatan hardware-nya itu nggak terlalu bagus atau lambat, tapi kalau dia dikasih algoritma yang efisien, algoritma yang bagus, maka dia bisa execute lebih cepat. Seperti itu. Apalagi kalau kita diberikan hardware yang sangat bagus, ya, yang sangat cepat, kemudian kita berikan algoritma yang juga efisien, maka hasilnya juga akan berkali-kali lebih bagus. Seperti itu. Itu adalah pentingnya kenapa kita harus membuat algoritma yang efisien, gitu ya. Jadi ya kita nggak boleh ya, sekarang itu kan komputer udah cepat, teknologi udah bagus, RAM juga udah banyak, terus kita jadi
buang-buang resource gitu loh. Bikin algoritma itu seenaknya. Nggak memperhatikan lagi efisiensi dari algoritma itu. Bikin looping aja seenaknya gitu. Nggak boleh gitu ya. Nah, kalian dari contoh sederhana yang tadi baru saja saya sampaikan, kalian lihat, oh, jadi ternyata kalau kita bisa supply sebuah algoritma yang efisien, maka ya eksekusi dari algoritma kita jadi jauh lebih cepat. Seperti itu. Gitu ya. Saya hapus dulu. Ada yang mau ditanyain dulu? Tahu ya cara ngitungnya tadi ya? Udah sempat di screenshot? Udah sempat dicatat. Ada di video saya. Di video-video saya sediain tuh ada, kalau nggak salah ada. Ada nggak ya? Nantilah lihat rekamannya lagi kalau nggak ada ya. Nah, saya mau kasih tahu nama algoritmanya ini. Saya hapus dulu. Wait, saya mau hapus ceritanya. Supaya kalian bisa lihat dengan jelas. Nah, kalau ada yang mau ditanyain langsung ya, nggak usah sungkan. Ya. Nah, saya mau kasih tahu nama algoritma yang punya efisiensi kayak gitu. Algoritma dengan efisiensi 2n kuadrat ini adalah algoritma insertion sort. Algoritma sorting udah pernah tahu ya di Alpro. Harusnya udah belajar ini insertion sort di Alpro. Dan algoritma satu lagi merge sort. Jadi kalian mengingat lagi bahwa ternyata si merge sort ini dia lebih kenceng, lebih cepat, lebih efisien dibandingkan dengan insertion sort. Seperti itu ya. Untuk kalau misalnya bilangan yang diurutkan itu banyak, ya si merge sort ini jauh lebih cepat. Untuk 10 juta bilangan dia cuma butuh waktu kurang dari 20 menit tadi kan? 20 menit ya. Sementara kalau yang insertion sort butuh waktu lebih dari 5 jam. Wah, ya orang lebih milih yang satu lagi lah, yang merge sort gitu ya. Gitu. Terus, nah ini adalah kenapa efisiensi dari algoritma ini harus kalian perhatikan. Tuh. Nggak boleh, ya kalian mahasiswa informatika, kalian belajar algoritma, ya kalian harus punya concern lebih terhadap efisiensi dari algoritma. Gitu. Karena algoritma ini merupakan core atau ya dasar dari berbagai teknologi yang ada di berbagai komputer hari ini. Jadi bagaimana membuat GUI yang gampang dipakai dan intuitif, kemudian di sistem yang berorientasi objek, kemudian berbagai aplikasi teknologi web. Nah ini semuanya ada algoritma di situ gitu ya. Kemudian networking juga ada algoritma di situ. Jadi ya algoritma dipakai di semua hal ini. Jadi efisiensi dari algoritma itu sangatlah penting. Jadi jangan sekedar algoritmanya running terus outputnya benar itu jangan puas di situ, tapi bagaimana algoritma kita itu bisa efisien. Nah, itu lebih disukai. Nah, apa sih yang kita pelajari? Kan judul kuliah kita itu analisis kompleksitas algoritma. Nah, ini kan kita pelajari ini. Tapi sebentar, sebelum kita mulai ke sini, sekarang sudah jam berapa? Saya tahu kalian sudah mulai bosan, kita kuis dulu. Kuis dulu, saya share satu lagi. Kuisnya pakai Quizzes. Jadi kalian pakai laptop lebih disarankan. Saya nggak tahu kalau pakai HP, harusnya nggak masalah. Saya share dulu. Wait, ini dia. Nah, saya potong dulu penjelasan saya, nanti saya lanjutin setelah ini. Kita main kuis dulu. Join myquiz.com, kemudian masukkan code 824440. Yuk. Saya tunggu 1 menit lagi. Habis itu yang nggak ikut saya tinggalin. Kuisnya ini seru-seruan, nggak susah. Cuma sekedar saya pengen tahu kalian menyimak atau enggak tadi. Nggak ada ngitung-ngitung, nggak ada.
Nggak ada yang harus dipelajari dulu, nggak ada, nggak usah. Ayo, yuk, yang tadi belum siap dengan laptop, harusnya lagi di kamar mandi. Wah, ada mati listrik, laptop lowbat, wifi mati. Aduh, kasihan banget kalian. Kasihan banget. Iya, dinamika kuliah online. Enjoy aja ya. Ayo yang lain mana? Cepetan. Beberapa detik lagi. Satu, dua, tiga. 12 orang. Mana yang lain? 1, 2, 3. Ada yang namanya N tuh siapa? Nggak kenal saya. Ibu tadi kodenya apa ya? Kodenya, oh di atas, 824440. Ayo, seru-seruan aja. Ice breaking, biar kalian nggak ngantuk. Pagi-pagi jangan sampai ngantuk. Dapat hadiah nggak, Bu? Aduh, enggak. Ikut ya. Oke, Bu, ikut. Ini masih santai, nanti lain kali saya bikin lebih serius. Udah ya, saya mulai ya. Ada yang ketinggalan? Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu, maaf itu Olfa gangguan jaringan jadi tidak bisa mengikuti kuisis. Oh iya, kasihan. Ya, Dia Bu, bilang maaf. di Telegram. Dari tadi saya remote nggak bisa, Bu. Oh gitu. Kasihan. Tapi kalau Zoom bisa ya, Yunova? Bisa, Bu. Itu baru bisa saya join, Bu. Oh, Olfa. oke. Olfa. Oh, panggilannya Olfa. Oke. Makasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 4, 30. Nah ya, saya mulai ya. Ini harusnya, pertanyaannya cuma 5, harusnya bisa jawab semua. Nah, kita lihat yang nggak bisa jawab. Ngetes aja nih, dari tadi pagi kalian nyimak atau enggak. Yuk, saya mulai.
Ibu, maaf masih ke mute. Oh iya. Yuk kita lihat. Siapa Indiho ini? Berapa orang sih? Oke. Sudah 34 yang ikutan. Yang dapat poin tertinggi adalah Alfa Mutia. Perempuan kan ya? Iya, Bu, perempuan. Karena ada juga yang namanya Alfa itu laki-laki. Tapi karena ada Mutianya, maka awalnya perempuan. Gitu. Oke, selamat Alfa, selamat. Ini jadi kalau di kuisis itu selain benar salahnya juga kecepatan dalam menjawab. 3 top scorer, Alfa, Rian, dan Made Wijaya. Selamat. Rata-rata salahnya cuma 1 ya. Kita lihat salahnya banyak itu yang di mana. Ayo yang salah. Nama saya yang benar yang mana? Oh, banyak yang salah tuh. Salah mencet, Bu. Oke. Terus, Nge-lag, Bu. kenapa? Nge-lag tadi. Jadi salah pencet. Oke. Ini benar ya. Saya nggak pakai line. Belum. Udah cukup overwhelmed lah dengan berbagai media sosial. Jadi cukup dengan WhatsApp dan Telegram. Berapa CLO? Ayo tadi, nggak merhatiin ya. 3 ya. 3 CLO. Penilaian yang sekarang, kita pakai standar Outcome Based Education atau OBE yang mensyaratkan ya penilaiannya itu berdasarkan CLO. Jadi CLO 1 ada materi apa saja, dan CLO 2 ada materi apa saja, CLO 3 ada materi apa saja, terus kalian nanti akan dinilai lulus setidaknya berdasarkan nilai tiap CLO itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, minimal banget 50 lulus. 50 dapat nilai apa tuh? D atau C? Lupa saya, D atau C? Ya kan dapat nilai bagus lah ya. Terus mata kuliah prerequisite, udah tahu ya semuanya ya. Oke. Jadi semuanya yang hijau nih, matematika diskrit, algoritma struktur data, sama logika matematika. 3 ya. Terus mana saja definisi algoritma? Semuanya benar harusnya. Tadi kalau di slide itu kan bahasa Inggris, saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini adalah definisi algoritma, ketiganya benar. Oke. Selesai kuisnya. Selesai, kita balik lagi ke laptop, ke slide. Saya balik lagi ke slide. Thank you atas partisipasinya, hadiahnya nggak ada. Lain kali mungkin ada kalau kuisnya lebih serius ya. Gitu. Yang kelihatan di kalian apa tuh? Analyzing algorithms bukan? Iya, Bu, benar. Betul. Oke, sip. Nah, balik lagi ke
Habis ini nanti sebentar lagi saya akan jelasin tentang induksi matematis sebentar lagi ya. Tapi sebelum itu, jadi kenapa sih kalian harus melakukan analisis terhadap algoritma? Alasannya adalah supaya kita bisa melakukan prediksi terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut. Sumber daya, waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan algoritma ini untuk jalan. Running time-nya berapa. Kalau running time-nya misalnya 1 jam, artinya dia butuh CPU selama 1 jam kan. Kayak gitu. Jadi dia butuh waktu lama 1 jam. Kalau ternyata kalian bisa bikin algoritma yang bisa lebih cepat dari 1 jam itu, misalnya cuma 5 menit, itu akan jadi keuntungan yang tersendiri. Seperti itu. Jadi tujuan dari analisis algoritma supaya kita bisa memprediksi resource. Resource-nya itu bisa, resource yang dimaksud di sini adalah, mana slide saya? Resource-nya adalah ini. Selain tadi urusan CPU itu hardware, kita juga memperhatikan resource berupa memori, RAM. Kalau kita memproses sesuatu di komputer, algoritma kita lagi jalan, itu kan butuh memori kan, butuh RAM. Nanti kalian belajar di sistem operasi, belum ya? Belum dapat sistem operasi? Belum, Bu. Belum. Nah, di sistem operasi itu kalian akan belajar bagaimana RAM, CPU, atau hardware, itu semuanya bekerja sama untuk mengeksekusi algoritma yang kalian buat. Gitu. Jadi, nggak bisa kita seenaknya bikin algoritma sekedar jalan gitu ya. Tapi kita harus memperhatikan bahwa, setiap statement yang kita buat, setiap struktur data, setiap variabel yang kalian buat, itu semuanya akan membutuhkan, akan di-load itu ditaruh di RAM untuk bisa dieksekusi oleh prosesor. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, ya itu sangat penting. Jangan sampai kalian bikin variabel sebanyak-banyaknya, bikin struktur data sebanyak-banyaknya, seboros mungkin gitu. Ya RAM-nya jadi cepat penuh nanti. Terus ada juga computational time. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa lama prosesor akan memproses ini? Di zaman big data sekarang ini, di mana data itu banyak banget, nanti kalau kalian lihat tingkat 3, tingkat 4, mulai ngambil mata kuliah pilihan untuk persiapan TA atau tugas akhir, sekarang itu trennya itu kan menggunakan berbagai teknik deep learning. Nah, udah pernah dengar mungkinnya deep learning. Kalau saya di bidang riset saya itu di computer vision, banyak mengolah gambar dan video. Datanya itu kan gede banget. Nah, di deep learning ini yang diproses itu biasanya adalah CNN atau Convolutional Neural Network yang layernya itu berjuta-juta, node-nya itu banyak banget. Jadi computational time ini menjadi isu yang sangat krusial. Gitu. Algoritma mana yang lebih cepat? Nah, itu sangat disukai. Gitu. Nah, tadi saya sempat singgung sedikit tentang RAM. Jadi semua statement, kalau kalian belajar waktu semester 1, semester 2 tentang algoritma, bagaimana bikin program, pertama kali bikin program Hello World gitu ya, terus bikin program sederhana, nah semua itu kan akan di-load ke RAM, untuk kemudian diantrikan supaya mereka bisa diproses oleh prosesor atau CPU. Seperti itu. Ya, kalau kalian lagi jalanin banyak aplikasi di laptop kayak gitu ya, itu semuanya kan akan di-load ke RAM dan akan diantrikan. Nanti ada algoritma tertentu untuk memilih mana proses yang akan didulukan diproses di prosesor. Seperti itu. Seperti itulah. Nah, ini saya kasih contoh sedikit tentang algoritma searching. Kalian sudah kenal ini, sequential search dan binary search. Bagi yang lupa, sambil googling apa itu sequential search dan binary search, kan saya bilang tadi bahwa kita akan menggunakan banyak materi-materi yang sudah pernah kalian dapatkan di kuliah sebelumnya. Nah, contoh ya, kalian punya array berukuran 128, artinya ada 128 bilangan yang ada di array itu. Kalau sequential search itu membutuhkan waktu 128 satuan waktu untuk melakukan searching bilangan tertentu pada array ini. Tapi kalau pakai binary search, saya cuma butuh waktu 8 satuan waktu tertentu gitu. Mau microsecond atau millisecond kita abaikan itu.
Tapi waktu yang dibutuhkan untuk binary search lebih sedikit. Bayangkan jika jumlah bilangan yang diproses itu jutaan. Maka sequential search akan membutuhkan waktu jutaan satuan waktu pula. Tapi kalau binary search, lihat, sangat hemat. Running time-nya jauh lebih cepat, berkali-kali lebih cepat. Inilah pentingnya mengetahui dan membuat algoritma yang efisien. Oh, kalau kayak gitu kita pakai binary search aja terus, Bu. Nah, harus tahu juga kapan kita pakai sequential, terpaksa harus pakai sequential, kapan kita pakai binary. Di mana kalau binary search ini dia mensyaratkan bahwa bilangannya terurut. Mau ascending, mau descending nggak masalah. Tapi kalau kita tahu bahwa bilangannya itu random, entah gimana gitu ya, maka mau nggak mau kita harus pakai sequential search, nggak bisa pakai binary search. Karena kalau bilangannya random, nggak terurut, terus kalian pakai binary search, ya fail, nggak bisa ketemu yang dicari. Gitu ya. Nah, ini tadi adalah apa yang sudah kita bahas selama ini adalah bagaimana atau apa saja yang harus kalian pahami mengapa menganalisis algoritma itu penting. Ini menjadi dasar untuk pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Kenapa sih harus belajar analisis algoritma? Ya, saya tahu nih kalian baru tingkat 2, udah nggak pernah ketemu di kampus, tapi ini pelajarannya begitu abstrak gitu ya, bagi sebagian besar mahasiswa informatika. Tapi ini menjadi sangat penting gitu. Nah, bagian 1 dari kuliah saya selesai. Sekali lagi saya berikan ini adalah buku yang sebaiknya kalian pelajari dan baca. Sudah ada di LMS bukunya, maksudnya link, infonya. Saya nggak kasih link, nggak boleh. Kalian cari sendiri lah ya. Tapi saya punya buku aslinya. So, bagian 1 kuliah saya selesai, kita masuk bagian 2 sebentar saja. Supaya kalian bisa nanti mengerjakan kuis dan PR. Saya kelamaan tadi membahas di situ. Wait. Bagian 2 kuliah saya yang mana? Oh, ini dia. Swipe dulu. Wait up. Saya share yang ya, kita masuk ke materi yang lebih serius. Padahal Bu, pertemuan pertama udah belajar serius ya. Kalau saya gitu. Jadi pertemuan pertama bukan sekedar kenalan, tapi kita sudah mulai masuk materi. Inti materi kita hari ini adalah induksi matematis. Induksi matematis sudah pernah kalian pelajari di Logmat. Logmat atau matematika diskrit? Induksi matematik. Kalian pelajari dem. Sepertinya Logmat. Logmat. Nah, coba buka lagi. Buka lagi slide atau catatan Logmatnya. Saya nggak akan bahas induksi matematis banyak di sini. Saya hanya akan review. Terus nanti saya akan kaitkan induksi matematis dengan bahasan mata kuliah kita. Kenapa sih kita pakai induksi matematis gitu ya? Nah, judul dari materi kita sampai materi ketiga, jadi ini akan saya berikan dalam pertemuan ini sampai 2 pertemuan mendatang. Kita akan bahas tentang correctness proof of iterative algorithms. Nah, hari ini sebagai pembuka, detailnya saya akan bahas di pertemuan 2 dan 3 tentang correctness proof of iterative algorithm. Jadi pembuktian kebenaran dari algoritma iteratif. Gitu, judulnya itu. Sampai 2 pertemuan ke depan ya. Nah, sempat kalau kalian perhatikan di awal tadi pertemuan kita, saya sempat bilang bahwa algoritma itu disebut benar, ya kan? Jika diberikan input apapun, maka program tersebut dapat berhenti, dan pada saat dia berhenti itu dia memberikan output yang benar. Gitu.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membuktikan bahwa algoritma itu benar? Nah, kalian pasti menjawab dengan kayak gini. Wait, sebentar ya. Saya skip dulu. Nah, kalian pasti akan menjawab dengan testing aja, Bu. Tes aja. Ya kan? Ini adalah jawaban yang akan diberikan oleh semua orang. Jawaban intuitif lah. Gimana cara kita membuktikan bahwa algoritma ini benar? Algoritma ini benar. Nah, biasanya kita lakukan sebagai seorang programmer, kita akan ngasih input, segala macam input, baik input yang benar, input yang salah. Kita lihat algoritmanya ini bisa nggak dia memberikan output yang benar gitu kan? Jawabannya adalah kayak gini biasanya. Tapi kadangkala tidak semua dari kita itu mampu untuk memberikan input yang tepat pada saat kita melakukan testing. Kadang-kala ada yang kelewat. Jadi itulah yang terjadi dengan berbagai bug yang ditemukan oleh customer pada saat menggunakan aplikasi kita. Karena pada saat testing ini mungkin ada yang kelewat sama kita gitu kan. Nah, cara lain adalah membuktikan kebenaran algoritma itu dengan menggunakan correctness proof atau pembuktian kebenaran. Inilah yang kita pelajari hari ini, gitu ya. Kita pakai correctness proof. Kalau pakai testing, ya kalian sebagai programmer pasti sudah melakukan itu. Gitu ya. Nah, saya balik lagi ke depan. Nah, jadi itulah kenapa sih kita harus mempelajari correctness proof. Kenapa kita harus mempelajari correctness proof, pembuktian kebenaran. Nah, contoh, saya punya 2 buah algoritma di sini, yaitu yang pertama adalah fungsi Fibonacci, yang kedua adalah fungsi maksimum. Fungsi Fibonacci ini pada dasarnya saya akan mengembalikan bilangan Fibonacci yang ke n. Bilangan Fibonacci itu kan 1, 1, 2, 3, 5, itu ya, ini bilangan Fibonacci nih. Lihat. Bilangan Fibonacci ke n itu adalah penjumlahan dari 2 bilangan Fibonacci sebelumnya, gitu kan? Gitu ya. Bilangan Fibonacci yang ke saya mau ganti pen. Bilangan Fibonacci yang ini saya kasih lingkaran biru, dia adalah penjumlahan dari bilangan Fibonacci 2 bilangan Fibonacci sebelumnya. 1 ditambah 1 adalah 2. Kemudian bilangan Fibonacci 8 itu adalah penjumlahan dari 2 bilangan Fibonacci sebelumnya, 3 ditambah 5. Nah, algoritmanya seperti ini. Nah, bagaimana kita tahu bahwa algoritma ini benar selain melakukan testing dengan memberikan input berapapun? Nah, nanti kita akan pelajari di sini. Gitu ya. Ini bilang Fibonacci itu algoritmanya benar gitu, Bu. Fokusnya bukan di situ ya, nanti sebentar. Nah, itu adalah algoritma pertama. Kemudian algoritma berikutnya adalah algoritma maksimum, di mana algoritma ini akan mengembalikan nilai maksimum dari array yang kita masukkan. Kan sering ya kita bikin algoritma dulu kan kalau di kuliah apa tuh Alpro, bikin fungsi untuk mengembalikan nilai maksimum atau minimum dari sebuah array gitu kan. Nah, ini algoritmanya kayak gini. Gitu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa algoritma ini benar? Nah, kita bisa menggunakan induksi matematis di sini. Kok bisa, Bu, induksi matematis dipakai untuk membuktikan kebenaran algoritma ini? Nanti saya ceritain ya. Nah, poinnya adalah ketika di slide ini kalian mengetahui bahwa kita bisa menggunakan prinsip induksi matematis untuk membuktikan kebenaran algoritma. Nah, poin besar yang kalian harus perhatikan di sini, ternyata kuliah-kuliah yang kalian pelajari di semester 1 dan 2 ini udah mulai kelihatan nih fungsinya apa, gitu ya. Jadi semua mata kuliah itu dari semester 1 sampai nanti semester 8 itu punya fungsi tersendiri. Dia akan dipakai untuk kuliah yang mana. Jadi mereka memberikan fondasi akan mata kuliah yang akan kalian dapatkan nanti di semester-semester berikutnya. Gitu ya. Jadi kenapa tadi nanya, ini udah dipelajari belum? Kayak gitu.
Tujuannya adalah itu. Gitu ya. Yuk kita lanjut. Sekarang saya akan membahas bagaimana kok induksi bisa dipakai untuk membuktikan kebenaran dari algoritma. Kita mulai dari induksi dasar dulu. Saya belum masuk ke induksi matematis ya. Induksi dengan orang misalnya. Nah, yang kalian perhatikan di sini coba perhatikan ya. Fokus, jangan kedip. Jangan kedip. Saya akan menyelesaikan kuliah saya sebelum 11:30. Tenang aja. Wait, nah, contoh, saya punya fakta pertama, bahwa orang pertama, saya kasih tanda panah biru, adalah orang Indonesia. Nah, kemudian fakta kedua yang saya punya, ambil orang manapun yang ada di barisan ini, misal saya ambil di sini, ya, saya gantilah ya. Warna beda, warna hijau. Seperti ini. Jadi tadi saya ulangi, fakta pertama adalah orang pertama itu adalah orang Indonesia. Yang saya kasih panah biru. Kemudian fakta kedua, saya ambil orang manapun yang ada di antrian atau barisan orang itu. Kemudian saya katakan bahwa jika semua orang dari orang pertama sampai orang yang tadi saya kasih warna hijau itu adalah Indonesia, maka orang berikutnya adalah pasti Indonesia. Yang saya kasih tanda panah merah. Saya ulang lagi. Jika saya punya fakta bahwa orang pertama adalah orang Indonesia, ini ya, orang Indonesia. Lalu saya punya fakta berikutnya bahwa kalau saya ambil sembarang orang yang ada di antrian itu, kemudian saya punya fakta bahwa dari orang pertama sampai orang tadi yang saya ambil bebas tadi adalah orang Indonesia, maka induksi akan mengatakan bahwa orang berikutnya adalah pasti orang Indonesia. Ini adalah fakta yang ada. Maka, kalau ada pertanyaan, apakah semuanya orang Indonesia? Jawabannya iya atau enggak? Kalian diberikan dua fakta ini. Benar, Bu. Ya. Jawabannya adalah yes. Itu adalah induksi. Induksi seperti itu. Dan prinsip induksi inilah yang digunakan di induksi matematis. Jadi, kalau kalian punya fakta seperti ini, maka apakah semuanya Indonesia? Betul. Jadi induksi itu adalah penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah-kaidah khusus. Kaidah khususnya yang mana? Ini fakta 1 sama fakta 2 tadi itu. Gitu. Ini yang dipakai untuk membuktikan kebenaran pada induksi matematis dan algoritma ya. Kita lanjutin. Sekarang kita masuk ke induksi matematis. Nah, induksi matematis ini merupakan pembuktian deduktif yang artinya bahwa sifat atau teori tersebut benar untuk semua bilangan asli atau bilangan dalam himpunan bagian. Nah, kita review sebentar induksi matematis. Nanti kita lihat bagaimana caranya kita pakai induksi matematis ini untuk membuktikan kebenaran algoritma. Nah, pada induksi matematis kalian sudah pernah belajar bahwa agar suatu sifat atau teori itu berlaku untuk semua bilangan asli, maka kita harus membuktikan bahwa fakta-fakta terpenuhi. Gitu kan? Tadi kan masih ingat, saya ulang lagi. Supaya saya bisa menyatakan bahwa semua orang ini adalah Indonesia, maka fakta 1 dan fakta kedua ini harus terpenuhi. Fakta 1 itu apa? Orang pertama harus orang Indonesia. Kemudian kalau saya comot satu orang bebas yang ada di antrian, misal di sini saya comot orang bebas, kemudian ada fakta yang menyatakan bahwa dari orang pertama
sampai orang yang saya comot tadi adalah orang Indonesia, maka orang berikutnya itu pasti orang Indonesia. Nah, fakta-fakta ini harus terpenuhi dulu agar saya bisa menyatakan bahwa semua orang itu orang Indonesia. Sementara untuk bilangan asli itu apa sih, Bu? Mana pen saya? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini bilangan asli. Nah, agar suatu sifat atau teori itu berlaku untuk bilangan asli, maka kita harus membuktikan fakta 1, fakta 2. Di mana fakta 1 itu bahwa sifat atau teori tersebut berlaku untuk nilai N sama dengan 1, karena bilangan asli ya, gitu. Atau yang bisa kita sebut sebagai basis induksi, kayak gitu kan, induksi matematis. Nah, sementara yang lain, dan dia juga harus memenuhi fakta berikutnya. Fakta kedua, yaitu untuk semua bilangan asli lebih dari sama dengan 1, maka jika sifat atau teori tersebut memenuhi atau berlaku untuk N, maka dia juga harus berlaku untuk N plus 1. N itu apa sih, Bu? N adalah bilangan asli. N adalah bilangan asli. N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah mathematical induction atau induksi matematis. Ini aja. Contoh. Semoga bosan karena kalian seharusnya sudah tahu ini. Mana ya? Contoh. Contoh langsung. Nanti kalian lihat video saya di contoh induksi matematis supaya lebih jelas. Ya. Mulai menit ke 7, 5, 10, 9. Sebelum itu kita lihat di sini dulu. Contoh, mana tadi soalnya? Ini. Buktikan bahwa pernyataan ini 1 ditambah 2 ditambah titik ditambah N itu sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Buktikan bahwa statement ini atau pernyataan matematis ini benar dengan menggunakan induksi matematis. Kayak gitu kan waktu kalian belajar induksi matematis dulu. Nah, untuk melakukan pembuktian kebenaran dengan menggunakan induksi matematis, maka ada 3 hal yang harus kalian ingat lagi, harus kalian pakai, yaitu basis induksi, hipotesis induksi, dan langkah induksi. Basis induksi tadi adalah bukti bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1 atau basis. Meskipun basis ini kadang nggak cuma N sama dengan 1 ya, kadang N sama dengan 0 juga boleh, atau N sama dengan 2, atau berbagai initial value lah. Kalau misalnya si pernyataan itu baru berlaku untuk N sama dengan 2, ya basisnya adalah N sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apa saja hipotesis induksinya? Hipotesis induksi namanya juga hipotesis. Hipotesis itu kan asumsi atau dugaan. Maka hipotesis induksi adalah asumsi yang menyatakan bahwa pernyataan matematis tersebut benar untuk sembarang nilai N lebih dari 1. Kayak tadi loh, fakta yang orang Indonesia comot sembarang nilai, comot sembarang orang pada barisan, dan kita buktikan bahwa dari orang pertama sampai orang yang tadi sembarang kita comot tadi adalah orang Indonesia. Gitu. Nah, yang ketiga, komponen ketiga, yaitu adalah langkah induksi, yang merupakan bukti bahwa jika pernyataan benar untuk nilai N, maka dia juga harus benar untuk N plus 1. Di langkah ketiga inilah tempat kita melakukan pembuktian. Gitu, untuk nilai N plus 1. Gitu ya. Pusing-pusing deh. Gimana sih, Bu? Udah ngantuk. Yuk. Sekarang saya kasih contoh 1, meskipun nanti saya minta kalian untuk mengulangi lagi dengan lihat video, kan di situ sudah langkah per langkah ya. Kalau ini kan langsung saya jembrengin dalam slide. Contoh, untuk N sama dengan 1, maka tadi kan 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah N sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Ini kan pernyataannya.
Maka di basis induksi untuk N sama dengan 1, saya masukkan ke persamaan ini, N kali N plus 1 tadi kan, dibagi 2, saya masukkan nilainya ke sini, 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 dibagi 2, itu kan sama dengan 1 kali 1 dibagi 2. Ini kan sama dengan 2 per 2. 2 per 2 itu kan sama dengan 1 ya. Maka, berarti basisnya benar. Fakta pertama benar. Kalau gitu kita lanjutkan langkah kedua. Hipotesis. Asumsikan bahwa, nah lihat, kalau di hipotesis selalu gunakan kata asumsikan. Asumsikan bahwa untuk sembarang nilai N, nilai bilangan asli ya, integer, buktikan bahwa, kita asumsikan bahwa untuk sembarang nilai N, maka pernyataan ini benar. Hipotesisnya harus seperti itu. Gampang banget bikin hipotesis ya. Lalu, di langkah ketiga, kita harus membuktikan bahwa yang kalau tadi asumsinya itu untuk sembarang nilai N benar, maka di langkah ketiga kita harus membuktikan bahwa untuk nilai N plus 1 dia adalah benar juga. Gitu. Perhatikan, di sini saya ubah persamaannya, saya masukkan komponen N plus 1, terus yang di sebelah sini, sebelah kanan, saya ubah menjadi N-nya, saya ubah menjadi N plus 1. N menjadi N plus 1, N-nya ini juga N plus 1 tambah 1 kan jadi N plus 2. Nah, di langkah induksi ini, saya harus menyatakan bahwa ini tuh harus benar. Harus benar nih. Nah, gimana caranya? Nah, coba kalian elaborasi. Ini bisa nih. Saya tahu bahwa, nah ini, 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah N, itu sama dengan ini. Tahu dari mana, Bu? Dari atas tuh. Wait up. Ini, yang biru. Ya kan? Mana saya tambahkan N plus 1, terus ya udah saya hitung, terus dapat kayak gini, hingga kemudian saya dapat bentuk N plus 1 kali N plus 2 dibagi 2. Ternyata bentuknya dia sama dengan yang tadi harusnya kita buktikan. Artinya bahwa benar, sudah terbukti bahwa pernyataan matematis tadi itu adalah benar. Gitu. Itu contoh 1. Saya sarankan kalian untuk mengulang bagi yang belum paham. Di video saya lebih jelas lagi step by step-nya, mulai sekitar menit ke-8. Contoh induksi matematis 1. Saya kasih 2 contoh di situ. Gitu ya. Kemudian videonya ada di LMS, tapi kalau in case di LMS susah diakses, kalian bisa langsung ke YouTube-nya aja langsung ya. Kemudian, udah jam berapa ini? Udah hampir jam 11:30, saya minta lagi yang selesai. Kemudian contoh kedua juga saya berikan, di LMS juga sudah ada, tapi kalau LMS-nya susah diakses, kalian bisa lihat ke YouTube langsung, bit.ly contoh induksi matematis 2. Langsung lihat ke situ, nggak masalah. Terus kayaknya itu dulu. Itu dulu untuk hari ini. Wait up. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Yuk. Kalau untuk Q&A yang di LMS itu wajib diisi nggak, Bu? Wajib diisi nggak ya kalau kalian ada yang mau ditanyain? Okay. Kalau wajib nggak sih? Disuruh nggak? Biasanya iya ya. Ya kalian nanya lah, nanya apa gitu. Kalau ada yang nggak ngerti nanya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau udah ngerti, ya nggak usah nanya ya. Kalau kita nanya kalau nggak ngerti, tapi saya nggak ngerti apa yang saya mau tanyain, Bu. Aduh. Kalian pelajarin aja. Nah, ini
sebelum kita akhiri kuliah kita, kalian lihat dulu di LMS ada quiz review ini. Terus kalian kerjain, cuma ada 8 soal. Gampang soalnya. Asal kalian memperhatikan materi hari ini, insya Allah bisa. Wait sebentar. Kok saya next page. Rasanya sih harusnya tadi dari materi tadi nggak ada masalah. Oke. Oke, nggak ada masalah. Harusnya dari tadi bisa ya. Saya cek. Kalian kerjain terus. Ada PR. Saya cek dulu PR-nya. PR. Untuk PR ini kalian harus lihat video saya dulu. Ya, video 1A sama 1B. Pelajari dulu. Soalnya 3, induksi matematis. Pembuktian induksi matematis latihan ya, sekaligus kalian recall, review induksi matematis yang udah pernah kalian pelajari di Lokmat. Ya. Gitu cuma 3. PR untuk pekan ini. Gitu. Nanti di pekan kedua saya nggak akan review lagi induksi matematis. Saya akan langsung masuk ke pembuktian kebenaran algoritma iteratif menggunakan loop invarian. Di mana loop invarian ini pada dasarnya adalah induksi matematis. Gitu ya. Jadi kerjakan kuis dan kerjakan PR-nya. Pastikan kalian memahami tentang induksi matematis supaya di pertemuan berikutnya bisa langsung tune in ke materi berikutnya. Gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Baik. Nah, Bu, ini kirain kuliah 2 SKS itu cuma 2 jam aja ketemuan sama dosen. Enggak ya. Kalau kalian punya kuliah 2 SKS itu artinya ya ketemu sama dosennya 2 SKS. Kemudian ada di luar ketemuan sama dosen itu ada sekitar minimal 6 jam kalian belajar mandiri. Nah, saya fasilitasi mekanisme belajar mandirinya dengan tugas dan kuis ini. Nah, gitu ya. So, sekian dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya berhentiin dulu. Mana tadi? Saya kehilangan tombol. Meeting kontrolnya di mana sih? Oh, ini dia ketutupan. Oke.